Saudara, jelang menghadapi laga FIFA Series melawan Saint Kitts Nevis pada Jumat esok hari, Timnas kembali menjalani latihan pada Kamis sore. Timnas Indonesia menggelar latihan resmi jelang laga FIFA Series di Stadion Madia, Jakarta. Sebelumnya latihan ini diawali dengan sesi taktikal yang digelar secara tertutup di Hall Basket Senayan, Jakarta. Berbeda dengan latihan perdana di mana belum semua pemain bergabung, pada latihan Kamis sore tadi 23 pemain telah ikut berlatih. Sementara Dan James dipastikan tidak ikut bergabung. Saudara, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hedman menjanjikan gaya permainan baru Timnas saat menghadapi Saint Kitts and Nevis nanti. Hedman mengungkapkan ingin menerapkan standar baru dalam permainan Timnas. Menurut Hedman, pelatih terdahulu telah memberikan fondasi yang kuat. Namun, ia melihat perlu ada peningkatan dalam strategi penyerangan dan fleksibilitas taktik agar permainan Timnas tidak mudah ditebak lawan. And those goalkeepers will be required. Hyundai Cup this year. I think, looking at previous versions of Indonesia, there are so many things I like. The defensive capability of the team, their ability to stay together, strong, tight. But there are elements we can improve. The improving our attacking transition, we can improve our attacking organisation. So we're a more dynamic, more direct. I think it's important. And bringing a level of adaptability as well. I always thought, watching the Indonesian team, at times it looked predictable. And in international football now, you have to be more adaptable. Sementara itu dari sisi pemain, Elkan Bagot akhirnya kembali ke Timnas Indonesia setelah absen selama 2 tahun. Elkan mengaku senang bisa kembali membela Indonesia. Pemain Ipswich Town ini merasakan ada perbedaan besar dalam standar dan kualitas pemain Timnas saat ini. Elkan juga menyebut ada semangat dan energi baru yang dibawa pelatih dan para pemain. Elkan terakhir memperkuat Timnas Garuda pada babak 16 besar Piala Asia 2024 lalu. Saat itu Timnas dikalahkan Australia 0-4. I'd say the biggest difference now compared to when I was playing here 2 years ago is the standard and the quality of player. I think, there's a lot more playing in Europe, playing at top clubs, top leagues, and these players that come here, they set a higher standard. I think as well the togetherness and the team spirit is a lot higher than it was before. A lot of that, of course, coming from Coach John's energy he brings to us and our different mentality now. But I'd say those are the two things which I think are different now to when I was playing here before. Saudara, Dan James akan absen dari Timnas Indonesia di FIFA Series. John Hedman menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh Dan. Ia juga memastikan tidak akan memanggil pemain lainnya untuk menggantikan Dan James. Dean's a fantastic player, a big part of our family, big part of our squad, and will be in the future for this camp. He's made his statement, he has his own reasons. But for me, this focus since Monday, since Sunday, since 3 weeks ago, since I joined in January, has been about executing these 4 days at the level and the standard that these players deserve. When it comes to replacement players, I'm pretty comfortable with the group that we have. We have a good squad here now. Everyone's arrived, everyone's healthy. So, we have what we need at this moment in time to be successful. Dan untuk membahas peluang Timnas Indonesia di FIFA Series yang akan dimulai esok hari Jumat malam, kita akan bahas bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Bung Wesley, apa kabar?
Selamat malam, Pak Lenko. Baik. Kabar baik. Bung Wesley, tadi di konvers John Hedman ini menggarisbawahi bahwa target jangka panjang timnas ini adalah Piala Dunia 2030. Tidak usah menanti ada kejutan, tapi ini menjadi seolah ajang uji coba bahwa nantinya goalsnya itu adalah Piala Dunia 2030. Apa yang Anda baca dari pernyataan sang pelatih? Ya, pertama kita harus ingat bahwa penggemar sepak bola kita itu masuk pada fase kekecewaan luar biasa kan. Kemarin di era Patrick Kluivert, 8 pertandingan hanya 3 kemenangan, 4 kekalahan dan gagal ke Piala Dunia. Lalu kita bicara soal gaya penonton kita yang kerap menghakimi, menilai sebuah pertandingan itu dari pertandingan bukan jangka panjang. Nah, Mbak Valen, kita harus tahu juga bahwa ukuran pelatih tim nasional senior atau tim sepak bola senior dimanapun ukurannya adalah hasil, bukan pengembangan, bukan development. Nah, tapi kita bicara tim yang baru terbentuk. Kita bicara tim yang memulai dengan yang baru nih. Apakah kerangkanya sama? Apakah fondasinya sama dengan pelatih sebelumnya, era Sintayong dan Patrick Kluivert? Itulah yang membuat John Hedman mengeluarkan statement bahwa tim ini bukan tim yang disiapkan untuk tanding menang besok. Menang, menang, dan menang. Tim ini untuk jangka panjang. Kita yang harus tahu, melihat dan mengenal tim ini dan bersabar bahwa besok itu friendly match, bukan competitive match. Jadi kita juga harus sabar-sabar dulu lah melihat tim ini berkembang. Oke. Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, ada beberapa yang nggak ikut, ada Dian James yang terbaru. Nah ini apakah menjadi salah satu tantangan berat bagi Hedman terkait dengan jagoan-jagoannya? Saya malah melihat kaptennya Dan James itu pukulan buat federasi, dan ini api dalam sekam bahwa isu banyaknya pemain naturalisasi kita, diaspora kita yang mempertahankan paspor aslinya itu, ini pukulan buat federasi, bukan buat John Hedman. Bisa-bisa jadi ini adalah gelombang-gelombang nanti akan gangguan kepada federasi bahwa apa yang dilakukan sekarang itu akan disorot bukan sebagai jalan pintas yang baik. Ini kan jalan pintas yang sangat cepat. Nah, kalau posisi Dan James itu kan posisi yang bisa banyak digantikan oleh pemain lain itu, Mbak Valen. Di kiri itu kita punya Donitri, punya Kevin Verdong, punya Nathan Chuaon. Kalau mau main di bek kiri, kita punya pelapis yang nggak kalah kelas ya. Oke. Kalau melihat formasi nanti gimana? Karena kalau misalnya tadi lihat konvers itu si Elkan Bagot juga dipersilahkan untuk ngomong, bahkan ada pujian loh dari Hedman terhadap Elkan begitu. Gimana kalau Anda lihat terkait dengan posisi pemain, terutama di komposisi belakang? Menarik, saya suka pertanyaan soal membahas kita center back. Kita punya 5 center back saat ini. Apakah kita akan bermain 3 center back era Sintayong atau bermain dengan 4 di belakang seperti Patrick Kluivert? Ini menunjukkan sebuah kompetitif yang sangat baik di lini belakang kita. Cuman saya secara pribadi melihat kalau komposisi kita berubah-berubah terus di dalam tiga pelatih terakhir, memang butuh chemistry, butuh waktu untuk membangun lagi kerjasama. Nah, Elkan Bagot akan bersaing dengan JFS pasti, kapten kita, mungkin tidak tergantikan. Di sana ada Rizky Ridho. Saya mengatakan Rizky Ridho tidak kalah dari pemain-pemain kita diaspora. Di sana ada Jody Amat, ada Justin Hubner yang lagi on fire juga. Jadi ini persaingan yang sangat baik dan menarik. Pertanyaannya, apakah Elkan Bagot yang absen 2 tahun membela timnas akan mendapatkan tempat utama kembali atau apakah dia jadi starter gitu? Ya, tidak mudah kalau mereka memainkan 3 center back, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, dan ada kapten kita gitu. Oke, nah kalau membahas soal taktiknya yang terus digaungkan oleh Hedman, dia berjanji bahwa akan ada gaya baru, salah satunya adalah meningkatkan strategi penyerangan dan fleksibilitas taktik agar permainan timnas ini tidak mudah ditebak lawan. Nah, apa yang bisa kita lihat nanti dari permainan timnas? Kalau saya saat itu hadir di preskon ya, Mbak Valen, saya akan bertanya, kalau aspek variasi serangan yang lebih agresif, dia tidak punya gelandang agresif loh sekarang. Ketika Tom Haye tidak boleh bermain karena hukuman, siapa gelandang kreatifnya? Siapa attacking midfieldernya? Otak serangan, dia tidak memanggil Ricky Kambuaya, tidak ada Egy. Siapa pemain kreatifnya? Kalau ini dijadikan alasan ingin memberikan kejutan, daya serang yang lebih baik bagi timnas. Kalau saya di Jumatan, saya akan tanya itu. Siapa pemainnya
yang menjadi otak serangan permainan saat ini. Kalau kita lihat komposisi saat ini, tidak ada gelandang kreatif yang memegang bola, dalam arti kata sebagai kreator, koki serangannya. Oke, terakhir, berapa prediksi skor besok dan apa yang harus diwaspadai timnas Indonesia dalam pertandingan pertama? Ya, pertama Mbak Valen, kita tidak boleh dulu berharap tim ini akan main bagus dan menang dengan banyak gol, dengan agresivitas. Tapi kalau menang 1-0 atau 2-1 pun saya masih menganggap itu sebuah langkah yang baik. Jadi pertama gaya bermainnya dulu, apakah benar sudah menemukan kerangka fondasi tim yang diinginkan oleh John Herdman, karena dia melatih tim ini tanpa ada uji coba, langsung ke pertandingan resmi lawan tim yang mungkin dianggap kecil tapi punya talenta-talenta yang baik ya. Dulu pernah ada namanya Kate Kayan Bagat, salah satu striker legenda lah di Liga Indonesia dan sangat produktif. Jadi jangan dianggap sepele juga tim kecil ini. Oke, kita lihat bagaimana nanti debut dari John Herdman dan juga permainan dari timnas yang bisa kita katakan bahwa jangka latihannya ini bisa dibilang mepet begitu ya, karena kumpulnya juga baru beberapa hari terakhir ini. Terima kasih atas analisa Anda, Bung Wesley Hutagalung, analis sepak bola yang sudah berbagi pandangannya di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu, Bung. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai arus balik di Tol Cipali yang padat. Antrian kendaraan terjadi mulai dari kilometer 188.